Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Kakak Bunga. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan semester 2 kelas 11. Untuk materi yang termasuk ke dalam semester 2 dimulai dari sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem koordinasi, sistem reproduksi, dan yang terakhir adalah sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Yuk, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Alveolus tersusun atas jaringan epitel pipis lapis yang memiliki fungsi? Jawabannya adalah yang D. Memiliki fungsi untuk difusi antara gas CO2 dengan O2. Nah, kita harus lihat dulu nih, jaringan epitel pipis lapis itu bentuknya seperti apa sih? Kita lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk dari jaringan epitel pipis lapis. Hanya terdiri atas satu lapis sel yang fungsinya adalah untuk memudahkan pertukaran gas. Jadi, gas CO2 yang dibawa oleh eritrosit yang asalnya dari jaringan tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah yang ada di dekat alveolus. Kemudian nanti CO2 tersebut akan masuk ke dalam rongga alveolus gitu. Kemudian nanti di dalam rongga alveolus ini sudah terdapat udara yang mengandung O2. Sehingga ketika CO2 masuk ke dalam rongga alveolus, maka gas O2 yang ada di dalam alveolus ini akan keluar melewati jaringan epitel pipis lapis untuk diangkut oleh eritrosit menuju ke seluruh tubuh. Paham ya? Jadi ini materinya tentang sistem pernafasan. Kemudian soal yang kedua. Di bawah ini adalah beberapa pernyataan berkaitan dengan mekanisme pernafasan. Kita langsung lihat ke soalnya aja ya. Di soalnya itu adalah pernyataan yang benar tentang mekanisme pernafasan dada. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah 2 dan 4. Kenapa Kak jawabannya 2 dan 4? Jadi gini, pernafasan pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya pernafasan dada dan ada yang namanya pernafasan perut. Kalau pernafasan dada itu berkaitan dengan otot-otot antar tulang rusuk. Jadi kita menggunakannya otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan kalau pernafasan perut kita menggunakan otot diafragma. Diafragma ini nih yang ini nih. Selaput pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Gitu. Ya, paham ya? Jadi kita lihat lagi di soalnya. Karena di soal itu ditanya pernafasan dada, berarti kamu cari aja yang mana dari pernyataan tersebut ada kata-kata menggunakan otot antar tulang rusuk. Berarti nomor 2 dan nomor 4. Makanya jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ada data seperti ini. Gitu, ada pasien 1 dan pasien 2, kemudian pasien tersebut urinnya dilakukan pengujian dengan menggunakan dua larutan penguji, yaitu Benedict dan Biuret. Nah, berdasarkan hasil pengujian urin dapat disimpulkan bahwa kita harus tahu dulu nih. Jadi, Benedict itu adalah larutan untuk menguji ada tidaknya glukosa pada suatu zat. Jika terdapat glukosa dalam suatu zat, maka larutannya akan berubah warna menjadi merah bata serta terdapat endapan. Gitu. Kemudian, untuk biuret itu adalah larutan uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya protein dalam suatu larutan. Jika suatu larutan positif mengandung protein, maka larutan tersebut berubah warnanya menjadi warna ungu. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat pasien 1. Ketika diuji Benedict, dia terjadi perubahan warna menjadi warna merah bata. Berarti pasien tersebut positif urinnya mengandung glukosa. Sedangkan ketika diuji dengan menggunakan biuret, warnanya tidak berubah menjadi warna ungu. Berarti pasien nomor 1 adalah pasien yang menderita kencing manis. Nama ilmiah dari penyakit kencing manis adalah diabetes mellitus. Gitu. Udah deh. Tinggal jawabannya itu adalah yang
B. Nah, coba kita lihat lagi nomor pasien yang kedua. Ketika diuji dengan benedik, dia tidak menghasilkan warna menjadi merah bata, namun ketika diuji biuret, maka urinnya menjadi warna ungu. Hal tersebut menandakan bahwa pasien kedua ini di dalam urinnya mengandung protein. Nah, nama penyakit jika ditemukan protein di dalam urin seseorang, namanya adalah albuminuria. Gitu. Sekarang kita masuk ke, nah ini lihat nih. Jadi kalau untuk uji biuret, dia untuk pengujian protein positifnya itu dia berwarna ungu. Sedangkan kalau untuk benedik, ketika dia melakukan suatu uji, maka larutan tersebut positif mengandung glukosa, warnanya menjadi merah bata atau oranye ya. Sekarang kita masuk ke 4. Pada keadaan tertentu, hormon ADH berperan dalam pembentukan urin. Hormon tersebut bekerjanya pada tubulus contortus distal. Jadi, adanya hormon ADH ini di dalam sistem peredaran darah kita itu menandakan tubuh kita sedang dalam kondisi yang dehidrasi, sehingga pengeluaran urin ini sangat amat dipengaruhi gitu. Kalau seseorang terjadi atau mengalami dehidrasi, maka air yang keluar dari dalam tubuh nggak boleh terlalu banyak gitu. Disitulah fungsi hormon ADH mengatur atau mereabsorpsi air yang ada di dalam tubulus contortus distal. Jadi kita lihat di sini pada proses pembentukan urin, proses yang pertama adalah namanya filtrasi, terjadi di glomerulus. Nah, proses filtrasi ini, filtrasi itu artinya adalah penyaringan. Apa yang disaring? Yang disaring adalah darah. Jadi, darah itu tidak bisa lewat dari glomerulus. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer. Di dalam urin primer ini tidak boleh mengandung atau tidak boleh ada molekul-molekul seperti darah dan juga protein gitu. Kemudian urin primer tersebut masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Di dalam TKP ini terjadi proses yang namanya reabsorpsi. Reabsorpsi itu artinya proses penyerapan kembali. Apa yang diserap? Yang diserap adalah ion-ion, glukosa, dan air. Gitu. Kemudian nanti hasilnya adalah urin sekunder. Urin sekunder ini akan masuk ke dalam lengkung Henle. Di dalam lengkung Henle itu terjadi proses reabsorpsi hanya molekul air dan molekul garam atau NaCl. Kemudian hasil urin sekunder ini akan masuk ke dalam tubulus contortus distal. Normalnya, tubulus contortus distal ini sebagai proses augmentasi atau penambahan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ketika tubuh dalam kondisi dehidrasi, maka sepertiga bagian awal dari tubulus contortus distal fungsinya adalah untuk reabsorpsi air yang dibantu oleh hormon ADH. Nah, 2/3 dari bagian TKD baru digunakan untuk proses augmentasi. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Kemudian urin tersebut akan masuk ke dalam tubulus collectivus dan akan dikeluarkan menuju ke lingkungan. Gitu. Kemudian yang kelima, kulit sebagai organ ekskresi akan menghasilkan keringat. Pengeluaran keringat juga berfungsi untuk yang paling benar adalah pengaturan suhu tubuh. Jadi ketika tubuh melakukan proses metabolisme yang sangat tinggi, maka akan dihasilkan suatu hasil sampingan berupa panas. Nah, panas ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh dengan cara pengeluaran keringat. Jadi keringat ini fungsinya adalah pengaturan suhu tubuh. Nah, sekarang yang nomor 6. Pada sistem saraf dan hormon saling berhubungan dalam melaksanakan fungsinya. Hormon akan bekerja apabila ada perintah dari sistem saraf. Dengan demikian, sistem saraf akan mengendalikan hormon. Daerah pada sistem saraf yang mengendalikan hormon adalah daerah
Iya, daerah hipotalamus. Jadi, di dalam otak itu terdapat bagian-bagian, ada otak besar, otak tengah, otak depan, dan juga otak belakang. Nah, otak tersebut, bagian otak tersebut akan mempengaruhi kerja dari sistem hormon. Karena ingat ya, balik lagi, sistem hormon, sistem saraf, dan sistem indera itu termasuk ke dalam sistem koordinasi. Nah, bagian otak yang berfungsi untuk mengatur sistem hormon adalah hipotalamus. Gitu. Hipotalamus ini merupakan bagian yang terdapat pada otak depan atau di encephalon. Gitu. Ini gambarnya. Nah, hipotalamus itu adalah di sini, bagian otak depan yang letaknya ada di otak besar. Gitu. Ketika hipotalamus mengeluarkan hormon, maka kerjanya akan mempengaruhi pengeluaran hormon yang dihasilkan oleh bagian kelenjar pituitari. Nanti kelenjar pituitari ini akan mengeluarkan hormon yang akan mempengaruhi kelenjar hormon yang lainnya, sehingga proses tubuh dapat berlangsung. Nah, nomor 7. Gambar tersebut adalah kondisi dinding endometrium selama siklus menstruasi. Manakah pernyataan yang benar di bawah ini sesuai dengan kondisi di atas? Jawaban yang benar adalah yang A, kondisi A. Nah, jadi kita lihat di sini. Kondisi A itu adalah fase menstruasi, ditandai dengan rendahnya hormon estrogen dan progesteron. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah siklus menstruasi. Jadi, siklus menstruasi ini ditandai oleh beberapa fase. Ada fase menstruasi, ada fase praovulasi, ada fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase pasca ovulasi. Nah, biasanya fase menstruasi itu terjadi di sekitaran hari ke-1 sampai hari ke-7. Fase menstruasi ini ditandai dengan rendahnya kadar hormon estrogen dan progesteron. Gitu. Akibat apa kadar hormon tersebut rendah? Akibat tidak dibuahinya sel telur oleh sel sperma. Kemudian, ketika rendahnya hormon estrogen dan progesteron ini menyebabkan peluruhan dinding rahim yang mengakibatkan keluarnya darah. Kemudian, umumnya pada fase ini terjadi perdarahan selama 7 hari. Kemudian kita masuk ke fase praovulasi, fase yang ini. Gitu. Nah, di fase praovulasi ini terjadi mulai peningkatan hormon FSH yang warna biru dan hormon estrogen yang warna kuning. Nah, peningkatan hormon FSH dan estrogen ini fungsinya adalah untuk pematangan folikel. Kak, folikel itu apa sih? Folikel itu adalah lapisan pelindung sel telur. Jadi folikel itu ada 3 ya. Ada folikel primer, folikel sekunder, dan folikel de Graaff. Ketika tingginya hormon FSH di dalam pembuluh darah, maka akan menyebabkan perubahan folikel-folikel tersebut. Gitu. Perubahan dari folikel primer menjadi folikel sekunder dan menjadi folikel de Graaff. Gitu. Nah, peningkatan hormon estrogen ini akan menyebabkan suplai ke dalam endometrium itu menjadi lebih tinggi. Gitu. Dan terjadi pada hari ke-8 sampai hari ke-13. Kemudian untuk hari ke-14 itu merupakan fase ovulasi, ditandai dengan tingginya hormon LH. Gitu. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk merangsang keluarnya sel telur dari dalam ovarium atau disebut dengan proses ovulasi. Kemudian nanti hari ke-15 sampai hari ke-28 ini disebut juga fase pasca ovulasi. Gitu. Nah, apa yang terjadi di dalam fase pasca ovulasi yaitu ketika sel telur keluar dari ovarium, maka folikel de Graaff akan berubah menjadi corpus luteum.
Nah, korpus luteum ini fungsinya adalah untuk sebagai bahan baku pembentukan hormon progesteron dan estrogen. Ketika hormon progesteron dan estrogen ini tinggi di dalam pembuluh darah, maka akan menyebabkan penebalan dinding rahim yang fungsinya adalah untuk sebagai jaga-jaga ketika nanti terjadi proses fertilisasi, rahimnya sudah siap untuk menerima embrio yang akan berkembang di dalam rahim gitu. Nah, namun ketika tidak terjadi proses fertilisasi, akan turun tuh kadar estrogen dan progesteronnya, sehingga terjadilah proses atau fase menstruasi kembali. Kita masuk nomor yang 8. Enzim yang terdapat pada kepala sperma yang berfungsi untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida sebagai pelindung dari sel telur adalah jawabannya yang A, akrosin. Jadi, di dalam kepala sperma itu terdapat 3 enzim yang fungsinya untuk membantu agar sperma bisa masuk ke dalam sel telur. Enzim pertama yang dikeluarkan adalah hyaluronidase, yang fungsinya adalah untuk menembus corona radiata. Kalau misalkan dilihat di gambar ini, corona radiata itu letaknya adalah paling luar. Jadi di sini letaknya, yaitu lapisan terluar yang fungsinya melindungi sel telur. Ketika sperma mengeluarkan enzim hyaluronidase, maka corona radiatanya akan dilubangi. Kemudian yang kedua, enzim yang dikeluarkan oleh sperma adalah akrosin. Fungsinya adalah untuk menembus zona pelusida yang terdapat pada sel telur. Sehingga sel telurnya sel spermanya bisa menembus masuk ke dalam sini, sel telur. Kemudian yang terakhir, sel sperma mengeluarkan enzim antifertilizin yang fungsinya adalah untuk membentuk lapisan pelindung supaya sperma lain tidak bisa masuk ke dalam sel telur. Jadi ibaratnya ketika sperma mengeluarkan antifertilizin, maka terbentuklah barikade. Gitu. Nah, selanjutnya nomor 9. Apabila tubuh terinfeksi virus cacar pertama kali dan kemungkinan besar untuk terinfeksi virus yang sama tidak akan terjadi, atau dalam hal ini disebutnya kebal. Kekebalan ini disebabkan karena di dalam tubuh telah terbentuk antibodi. Jadi, bagaimana sih mekanisme pertama kali ketika penyakit masuk ke dalam tubuh? Yaitu ketika ada virus, bakteri masuk ke dalam tubuh, maka akan langsung diserang oleh yang namanya sel limfosit pembunuh. Kemudian, sel limfosit pembunuh ini akan langsung menyerang si sumber penyakit. Nah, ada sel limfosit pembantu yang fungsinya adalah untuk merangsang sel limfosit B supaya sel limfosit B ini untuk memperbanyak diri. Ketika sel limfosit B memperbanyak diri, maka terbentuklah antibodi di dalam tubuh. Sehingga kalau misalkan suatu saat ada sumber penyakit yang sama masuk lagi ke dalam tubuh, maka tubuh sudah mengingat, oh, penyakit ini sudah pernah masuk ke dalam tubuh, sehingga gejalanya tidak separah pertama kali terinfeksi. Gitu. Paham ya? Dan yang terakhir adalah nomor 10. Ada virus, segala macam. Nah, penanganan untuk wabah ini adalah dengan pemberian vaksin. Bagaimanakah vaksin bisa melawan virus tersebut di dalam tubuh? Jawabannya adalah ini. Jadi, vaksin ini sebenarnya adalah virus yang dilemahkan. Berarti kalau misalkan di sini virus penyebab flu babi, berarti vaksin tersebut adalah mengambil virus yang sama tapi dilemahkan. Kemudian dimasukkan ke dalam sel tubuh yang fungsinya adalah untuk merangsang pembentukan antibodi. Sehingga ketika nantinya ada virus yang beneran nih, virus flu babi tersebut masuk ke dalam tubuh, tubuh sudah bisa membentuk antibodi. Gitu. Sehingga ketika sudah ada antibodi, maka akan bisa melawan si virusnya.
gitu. Demikian yang bisa Kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.